ini kayak punya waktu kok untuk bikin shot yang bagus gitu. Dia lo punya waktu, pemainnya ditungguin tim lain. Dia ditungguin tim lain, itu yang dia nggak ngerti. Makanya gue dari orang dia pernah berantem gara-gara. Ada terharunya cowok gue. Iya. Ngeliatinnya gitu. Ada orang yang tanya Pak Aco dulu, anjing tanya Pak Aco. Ngapain lu nanya? Ini ada satu yang gue pengen cerita hari ini dan dia nggak pernah tahu. Nah, lo dengerin. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Agak otaknya nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Aco dan Aca. Aco dan Aca. Bener. Bener lah. Dulu dia punya email Aca Coca. Iya. Aca Coca. Iya. Iya. Aco dan Aca. Kalau Aco namanya Aco, Cok. Aco. Bukan Aco itu panggilan. Panggilan. Tapi nama dia Aco. Aco juga. Jadi gini, Aco itu panggilan untuk anak laki-laki Bugis. Iya. Tapi ada juga yang pakai nama Ujang, Aco. jadi nama. Kayak Ujang. Kayak Ujang. Ujang ini panggilan kan? Ujang Ronda. Iya, Ujang Ronda. Tapi panggil Aslinya Ujang. Ujang. Kayak gitu. Tenri Yageli. Nah, ini panjang pembahasannya. Oke. Tenri mah. Tenri itu tidak, pengertian tidak. Oh, bukan marga Tenri. Bukan, Tenri itu tidak. Ya geli, dimusuhin atau dicuekin. Jadi Acok Tenria Geli itu artinya anak laki-laki yang tidak dimusuhin. Tapi lo dimusuhin sama tim 3. Jadi ini pertanyaan lu apa lu nyontek dari ini gua? Apa? Story. Gue lihat di ini lo Pak. Ada lo kan posting itu. Iya, karena banyak yang nanya. Iya. Kok Acok Tenria Geli itu nama apa? Itali atau apa? Jadi gue jelasin aja daripada banyak yang nanya. Makanya pas gue baca, Cok, anak yang tidak dimusuhi. Kecuali sama tim 3. Si Retter. Kalau tim 3 mah kru dimusuhin semua lo. Anak sutradara. Anak siapa sih ini? Tapi kadang juga gue musuhin. Hah? Dia lihat prim, dia tendang kaki gue. Papa, itu nggak benar. Bentar aja. Dia bentar aja. Itu akarnya gue masuk IKJ, Cing. Bahkan sama dia aja gue berantem. Cuk, itu lettingnya gue. Gak apa-apa. Dia tenang. Lo juga so tahu sih. Iya. Tapi Pak benar, dia datang di tim 3 itu anak-anak gadang senang. Karena dia terlalu kecil untuk ada di situ. Iya. Terlalu kecil lah lulus SMA kan. Iya. Untuk ada di posisi samping sutradara, ini anak SMA itu terlalu kecil. Nah, itu yang nggak terlalu banyak, nggak ada orang yang tahu. Saya kasih tahu gini. Jadi ini anak, saya tuh waktu tamat SMA, mau tamat lah. Kamu mau pilih apa, Nak? Nggak tahu nih, Pak. Musik, bola, apa film? Gue langsung jawab, tahun ini lu nggak kuliah. Daripada ngabisin duit gue, lu kehabisan waktu, tahun ini lu bebas mau ngapain silakan. Jadi ceritanya ke TBN itu setelah capek dia keliling-keliling, Pak, mau ikut-ikut lihat syuting? Ya udah ikut aja. Gue seneng juga dong. Nanti buat transport, Papa buat kamu. Tupanya mancing dia.
Gede dong. Sutradara. Sutradara kan gede. Nah, mujurnya dia waktu itu setelah mau lebaran, skripnya pulang. Nikah. Pas momennya. Wah, tiga bulan tuh dia makan 3 bulan. Terus Pak Dhani sama Aco aja deh. Oh jangan karena saya Aco jadi skrip, lu rusak anak saya. Karena mungkin dia nggak cocok di sana. Iya. Nggak cocok Pak. Ya terserah, tapi jangan karena saya ya. Saya nggak mau anak saya rusak. Dia bilang artinya dikarbit gara-gara saya. Enggak anak itu. Ya udah silakan aja. Akhirnya terus lanjut. Akhirnya lanjut. Jadi deh dinasti. Lanjut. Tapi di Cing nih, ini episode paling aneh nih promo nih. Kenapa? Ini teman-teman ini disclaimer dulu. Ini bukan permintaan tim promo Visinema atau gue ya. Ini idenya Cing nih sama Bang Rahman nih. Idenya dia. Dia waktu wah, ini harus podcast bareng nih Aco nih. Gue Siapa? inget banget. Bang Rahman. Iya, karena judulnya enak, Iya. Aca dan Aca. Aca Coca judulnya nanti. Tapi awal-awal lo masuk ke dunia syuting-syutingan, karena memang tertarik apa emang nggak ada? Nah, itu tadi yang dia Kita kan bilang. ada Iya, 3 tuh. nyoba. Musik, bola, Bola. film. Karena di antara semua yang memungkinkan dapat duit itu. Jadi ya udah ikut di situ terus karena waktu itu kan papa teman-teman IKJ-nya banyak. Jadi itu di rumah sebenarnya buku film, Banyak. DVD film art ya Cing, bukan Banyak. film-film Kurosawa, banyak. gitu. Tapi nggak tahu sih dia baca nonton juga apa enggak. gue coba baca dan coba tonton terus makanya tadi ceritakan papa waktu syuting pun gue tuh seneng banget kayak Kakinya, Pak. kok gitu sih shotnya? Gue tuh komplain terus Cing. Sampai satu hari dia beneran nendang gue dan bilang, udah sana pergi kuliah aja lu, jangan di sini. Buset, awas lu ya. Udah situ gue masuk IKJ. Dendam. Orang lagi ini. Ya apa sih? Ya terus kan dia ngerokok mulu kan. Gue kan yang kayak gue kayak gitu terus nyebelin kali ya. Tapi kan lo belum tahu kalau sinetron perlu waktu yang banyak yang dikejar. Nah toh. itu Jadi masalahnya. Itu yang gue nggak mau tahu. Itu yang dia nggak mau tahu. Nggak mau Gua tahu udah apa, lo bilangin. nggak tahu bahwa ini Nggak ada duanya kali. Kan itu udah ratusan episode Cing. Cuma buat gue waktu itu ada waktu-waktunya yang kayak ini kayak punya waktu kok untuk bikin shot yang bagus gitu. Dia lo punya waktu, pemainnya ditungguin tim Dia lain. ditunggu tim lain. Itu yang dia nggak ngerti. Makanya gua dari Orang dia pernah berantem gara-gara. Tim 1, tim 3 ya. Anjing, lu sih Cing. Lah, kok gua? Gua kan enggak. Dari semua pemain yang nongkrong mulu lu. Enggak kan gue. Lu kebanyakan nongkrong gitaran. Enggak. Terus krunya emang bego, ke bawah sana semua. tunggu dulu, anjing bagaimana gitaran lu bukan nggak buru-buru. kesel? Wah, dengerin. Tunggu Cing, nggak ngeset dulu. Lagi ngeset gua keluar panggil Cing. Nggak ada dipanggil ke sini. Ayo. Itu terjadi pas banget pemainnya yang ada di 2 tim tuh gue harusnya. Iya benar. Betul. 1 sama 3 ya? Gue 1 sama 3. samperin lagi duduk begini. Ya, gue mah nggak tahu pak. Ngapain dipanggil? Gue kan tinggal Iya. disuruh sutradara, bukan gue. Menurut gua lu juga butuh ketegasan sebagai talent. Apaan? Gue kan tinggal ditunggu sih yang ngejemput. Ini masalah lo. Bukan. Kecil nyampe sono. Bukan. Gue ditunggu sono. Bukan, itu bukan Ngomong. masalah gue. Enggak, lu enggak punya ketegasan, Cing. Nggak Lu tegas terlalu sebagai baik. pemain. Udah, orang gue sih siapa yang jemput, ayo. Iya, nah itu dia. Aturan Dan gua apa mau nyampe ngapain? sono gue Masa lu syuting, dijemput? balik aja. Ayo. Nih, ini kejadiannya nih. Kejadiannya Ini konteks dulu nih. Saya ada suka bubur naik haji nih. Cuma iya, Iya. saya suka bubur naik haji. Haji. Kita tuh punya 4 tim. Tiga. Kalau lagi Tiga. rame Lu 4. empat ya? 4 itu Kalau dulu lagi- udah lagi- akhir-akhir. lagi- Oke, ada 3 tim. Sering kalau timnya banyak terjadi perebutan pemain. Papa di tim 3. Ya Pak Aca di tim 3, ada 1 di tim 1. Nah, dalam satu waktu kebetulan diperlukan peran gue. Tim 3 perlu gue, tim 1 perlu gue. Gue lagi di tim 1. Lagi nunggu scene. Datang tim 3, cek. Wah, Cing Nelan nggak ngapa-ngapain tuh. Bisa lah dipanggil gue. Lu nurut. Selesai master deh. Salahnya di situ udah. Ya. Emang gue harus turut siapa? Untuk apa gue gitu tanya dulu Tai, kenapa? gua mau Kalian udah siap belum? Enggak, apaan, enggak. Gue ikut. Nah, ke tim Shooting master. 3. Shooting master. Shooting master 1. Tinggal close. Iya. Disiapin. Pergi. Kagak Pergi. Udah kayak orang punya udah Cing. disamperin pakai ini. Udah close Cing, panggil. Nggak ada Pak. Lagi dipanggil. Dia gimana sih?
Ya kan gue tinggal ikut. Nah, gue samperin lagi di pintu, Betul. berdiri begini. Lagi Samperin nunggu, deh. Lagi gini gue rokok. Ya kan lagi nunggu. Sutradaranya aja gue panggil. Nah, betul itu harus sutradaranya dong. Iya, jangan kan guenya. bukan lu kan? Bukan. Sutradaranya gue panggil. Tapi kebetulan kasus itu ada guenya di situ. Lu lihat dan lihat gue panggil. Ya, tapi jujur lu ngerasa jadi gue penting banget gila. Iya. Di situ kan. Oh gue sama ini lu. Oh, gue jadi rebutan. Iya. Selama ini lu sulam-sulam nelan nih. Teo terakhir. Ya Allah, ya Robi. Keren. Tapi lo di TBNH itu tukang bubur naik haji ya? Berapa episode? Banyak juga. Lumayan sih itu jadi tabungan zaman kuliah tuh. 600 kali, Cing. 600-an terus lo kuliah? Tapi mungkin terdengar banyak padahal itu cuma nggak nyampe setahun ya. Nggak nyampe Nggak ya. nyampe. Karena sehari kita bisa Empat. produksi Pernah 3, lima. 4. Pernah Iya, lima. 3, 4, 5. Lo kuliah ada tuh? Kuliah. Kuliah ini jangan sampai dia bilang biaya buat kuliah itu buat setahun. Selebihnya gue. Iya. Enggak, tapi kan Iya. tiap bulan cuma turun 30 kan. Iya. Gitu. Ada sisanya. Iya, terus sisa gapnya itu tuh buat itu kuliah. Iya. Dari situ. Berapa tahun kuliah? 2 tahun kali ya masih dapat gajian. Setahun. Ya setahunan masih dapat Setahun, gaji setelah terus. setahun gue. Gue nggak enak dong kalau di bawahnya itu kan tetap kasih 3,5 waktu itu sebulan. Keren. Sedih sih. Sedih apanya lo? Ngepas. Membiayai sendiri. Iya. Nih. Pak, dia bilang ngepas. Waktu itu UMK gaji apa namanya tuh kalau di pegawai? UMP. Ya, bulanan itu cuma 2 jutaan. Dia dapat 3,5 juta. Itu udah 2,5 juta itu udah sama keluarga, anak bini kan. Dia buat dia sendiri. Keluar negeri malah dia. Itu belum. Belum. Enggak, itu kan buat kuliah, Cing. Bayar kosan. Belum lagi kaji kan bikin film mulu. Itu yang bikin mahal. Kalau keluar negeri dalam rangka apa lo? Waktu itu ini ada festival sama exchange. Festival. Pertukaran Iya. pelajar. Iya. Ya Itali. Jadi gini, Gua ditarik Itali kirim Pizza Hut sini. semester pertama atau kedua dia ikut tes untuk Hollywood, dia lulus. Enggak, gue nggak kasih. Lu selesai dulu nak. Kalau selesai lu mau kemana? Selama gua ada duit silakan. Hollywood. bukan Hollywood. Apa? Sekolah film di US lah. Ya, iya, gitu. mau Iya. sekolah di Hollywood Gue lah, nggak ya. kasih, gue nggak kasih. Lu kuliah dulu, selesai dulu, tanggung ntar dari sana 1 semester lu mau pindah lagi. Iya itu perhitungan gue itu. Akhirnya selesai lo kuliah. Selesai kuliah. Belum. Enggak, sampai hari ini belum. Sampai sekarang tugas akhirnya belum. Jadi DO dong udah ini ya. ya sebenarnya dipanggil lagi sih untuk kayak selesain aja dengan karya yang udah ada gitu. Nggak tahu sistemnya gimana, tapi kalau tadi Incing nanya waktu itu keluar bisa keluar negeri gimana ya karena festival sama ada exchange gitu. Itu pun dikasih duit. Nggak Jadi ada. dia mujur. Ini anak artinya alhamdulillah dia jalannya ya. Waktu itu dia pusing. Wah gimana cara sponsor? Di sono kan cuma dibiayai apanya? Waktu Ya tempat tinggal doang. Tempat tinggal. Terus sekarang ada komunitas alumni IKIP UNM Makassar. Ada anak gue yang bisa ini bantu cari perusahaan atau buat ini. Oh, yang di LPDP satu yang pegang ini nih, itu si ini juniornya. Saya telepon lah dia. Terus itu Ya udah sama jangan saya. terlalu teknis sih dikasih taunya. Akhirnya ke sono. Akhirnya dia lah ke sono. Berangkat. Dia di- Enggak, tapi akhirnya itu juga tidak membantu sih. ditutup Enggak dari semua. situ juga. Enggak ada cerita panjang akhirnya enggak dari situ juga. Ternyata bukan dari situ juga. Apaan? Saya jual Vespa beli 40 juta dijual 18 juta. Nah, iya karena nggak ada duit gimana? Lo nggak Tapi ngasih duit. Ini. Lo kurang ajar lo. Cing, akhirnya ya gue harus jual apa yang gue punya untuk berangkat. Jadi pernah satu waktu Cing, dia lagi serius, Pak, ini maaf nih Pak, ini belum selesai kuliah saya. Oh, nggak apa-apa, kita buat kesenian. Semua orang selama masih mau belajar bisa selesai kuliahnya, tapi tidak semua orang punya kesempatan buat keluar. Itu yang gue pegang. Keluar akhirnya. Keluar. Iya, keluar Gimana, kuliah. silakan aja. Kesempatan belajar di luar kan nggak Iya. semua punya. Tapi kalau sekedar tamat dapat ijazah,
selama lu masih mau belajar, bisa. Tapi tuh nyesel banget Cing jual Vespa. Udah jual Vespa nih. Itu bener. Gue beli 40, jual 15, jual 15. Di hari yang sama Dikbud ngasih tahu, "Cok, selamat ya beasiswamu diterima." Ya gue jual tadi. Gimana sih lo? Telat ngasih tahu ya. Dan itu Vespa cerita dikit. Sebetulnya dia bukan Vespa itu yang dia mau, cuma sampai di sono yang lebih baru. Tadinya dia bilang, ya nggak sampai 30-an Pak. Begitu. Ada nih 40 sama mamanya yang dikomporin, ya udah. Oh gitu. Banyak Cok pengorbanan bapak lu Cok. Oke, sekarang kita ke suka duka tawa. Ya. Lo nama bapak lo Hasan, nama ibu lo Indah. Ya, Alasannya itu nggak? Gue alasan sejujurnya adalah gue nggak jago bikin nama karakter. Jadi kayak ya udah cari yang paling deket aja gitu. Jadi Tapi ya, emang itu lo pilih Keset itu Hasan berdasarkan bokap. Iya. Ibu cantik Indah Iya, juga namanya iya. itu. Nama-nama orang-orang terdekat aja. Dan kalau di track sebelum-sebelumnya juga nama-nama bapak ibu tuh ya udah itu lagi gitu. Hasan nama Indah lagi. Iya, banyak kayak gitu. Karena gue memang nggak tahu ya. Gue kalau nulis harus dengan nama gitu. Biasanya kan orang bisa namanya apa aja deh gitu. Gue sebenarnya gue juga kayak in a way apa aja tapi kayak aduh harus spesifik. Ya udah deh. Nah, bokap deh gitu. Bahkan bukan cuma nama tapi harus sudah ada orangnya di kepala gitu. Gitu. Makanya Mas Wika, namanya siapa ya? Oh ya Hasan deh. Cocok dia. Kan gitu kan Cing, muka. Ya. Muka. Nah, ini namanya siapa kira-kira kalau nggak Hasan? David. David jauh. Enggak sih. Jauh. Enggak. Agak kurang. Rusdi oke. Iya. Ini tentang hubungan lo sama bokap lo. Yoi. Dari sebelah mananya, Cok? Iya, sebenarnya bokap tadi kan dengar cerita sendiri sih ya. Dia galak banget lah, militer banget gitu. Ya sampai di ya itu gua ke festival, ke exchange itu sebenarnya ya karena marah sama dia. Yang itu, gue beneran di set ditendang keluar itu ya kan? Karena kan mau bentak masuk serannya kan, terpaksa pakai kaki. Ya udah, dan itu tuh jadi trauma gitu. Dan memang dia dan papa tuh tiap marah juga selalu beneran ya direct banget dan buat gue tuh membekas gitu. Dan itu tuh jadi kayak wah udah tumbuh dengan di KJ tuh jadi kayak pengen ngebuktiin gue bisa dengan jalan gue sendiri di film gitu. Ya nggak tahu kalau itu metode gue. Supaya dia berbekas. Tuh bener. Iya, nggak apa-apa. Mengaku salah nggak apa-apa Pak. Enggak, gue nggak salah. Gue berhasil. Iya berhasil. Ini ada beberapa hal ya. Tapi saya ada kasih juga tahu sih. aja. Iya, Saya iya. kasih tahu jujur. Ada beberapa yang saya sengaja gituin. Nih. Itu satu tadi di lokasi. Satu lagi yang dia mau ke Slovakia. Dia mau pertama mau kalau mau macam-macam, lu jangan terlalu banyak menghayal kalau lu nggak punya duit. Padahal gue tahu bermimpilah setinggi-tingginya kan. Gue kalau nggak punya duit jangan terlalu banyak menghayal. Karena gue pengen biar dia bener-bener nih. Bener-bener bapak gue. dia nangis tuh. Terus dia minta, "Pak, gue mau ke sini, Pak." Gue tahu lu kemarin ke Italia cuma semua orang bisa cuma gini. Udah nggak usah kalau pengen gue dia jawab tuh, "Oh enggak dong, Pak. Gini." Dia nggak jawab, dia nangis. Dia pergi ambil tasnya. Sini lo. Papa ngetes lo sejauh mana gini lo. Itu, Bang dia naman suara Bang ngepik terus itu tadi pasti. Santai aja ya. Iya. Kan emang begini orangnya. Iya. Jadi gue kan pengen jawaban, Pak. Iya. Nggak semua orang, Pak. Itu harus juara kan gue tahu juga. Iya. Harus juara ini ada prestasinya baru bisa dikirim ke sono. Ke sana juga begini. Dia nggak jawab. Langsung pergi. Sini di meja makan tuh. Nih, tapi ada yang gue tersinggung nih. Nah. Film yang kemarin. Kan tadi gue cerita ulang tahun. Dia bilang nggak WA juga kagak. Ada dialognya kan? Apa? Bapak gua ulang tahun. Bapak gue juga SMS juga kagak. Ada pokoknya ulang tahun deh. Iya. Apa dia
Dia memang ini sejak kecil. Kalau ulang tahun itu yang tadi cerita, suruh beli apa yang biasa dibawa pulang anak-anak. Goodie bag Goodie bag ya. situ suruh bagiin. Iya. Keliling. Ingat gak lo? Kok nggak ada di memori gue itu ya? Terus Lo selalu ngeblok kebaikan umur dari 4 orang tua. tahun. Itu gak baik itu. Cok. umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Anda terlalu berpihak. Lu diam lu. Iya. Diam lu Dengerin biar lu lo, tahu. ini bagus lo, gue denger ceritanya. Iya, nih, bagus. iya. Ya. Umur 4 tahun dia protes. Pak, kok Aco nggak pernah ulang tahun sih? Terus tujuan lu mau ulang tahun apa? Mau dapat kado kan? Artinya gue langsung jawab, gue udah tahu pasti. Iya. Iya dong Pak. Lu mau kado apa? Papa beliin. Sekarang lu tahu nggak bagaimana perasaan temen kamu yang mau beliin kamu kado, orang tuanya nggak punya duit? Lu gimana? Duh. Saya sedih nggak? Sedih Pak. Nah sekarang lu mau ulang tahun apa kagak? Ya lu nggak usah deh Pak. 4 Yang tahun. parah gue. Lo emang parah. Gua Lo dia- semua kebaikan dari orang Dia tua lupa. terlalu diblok sama Tapi Terlalu- kalau dia bilang gua kayak tentara emang ya. Jadi nih semua, dari Pak, kecil. semua kalau itu. Dari kecil. Semua orang bilang. Dari iya. kecil gua duduk nih. Dia masuk rumah langsung mau salaman. Salaman. Perasaan gua nggak denger tadi orang. Assalamualaikum. Keluar dulu, suruh keluar dulu. Real. Iya. Itu suruh keluar dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya udah baru salim. Kalau enggak. Untung pagar sama ruang tamu. Saya ini kalau gue udah naik tangga capek sih gue. Tapi tahu nggak semua lo yang terjadi sekarang itu ya Gak bisa. Iya, bener. Gue ngerasain. Gue tahu semua itu by design. nah Gue tahu semua itu adalah diciptakan untuk hari ini. Benar. Gue sampai di sini. Makanya gue kan sangat grateful dan bangga sama Ya. bokap sekarang kan karena Sekarang. gue tahu ini semua karena dia sudah siapkan. mulai kapan lo sadar? Jam 11 tadi. Enggak. Jadi asal tahu, saya itu alumni IKIP. Institut Keguruan dan Pendidikan. Iya. Saya belajar fisiolog, Ya. ilmu komunikasi. Fisiolog Fisiologi. Fisiologi. Bagaimana Fisioterapi. mendidik, membentuk anak harus dari kecil. Ah. Nah, itu harus gue strip. Kalau sekarang udah remaja ngapain lagi? Lo masih nggak diatur-atur harusnya dari situ. udah enggak. Kagak. Nah, Ngapain lagi udah mubasir. Tapi ke adeknya gue begitu lagi. Tapi yang lo inget tuh yang Iya, gue kenapa gitu ya? Dan gue memang pengen supaya dia inget itu. Gue nggak sakit hati kalau dia inget itu. Karena gue memang artinya gue berhasil. Betul. Iya. Cok. Lo udah betul. Iya. Kenapa yang diinget yang jelek-jelek aja? Lah, Ya nggak Sama apa-apa. Sama orang ya, kalau dikasih kertas ada buletan hitam, ditanya, ini lo lihat apa? Lihat buletan hitam. Lu bukan cuma- lihat putih. Bukan lihat putih. Ini ada satu yang gue pengen cerita hari ini dan dia nggak pernah tahu. Nah, lo dengerin. Dia nggak pernah tahu. Tapi Dan gua- nggak ada gua yang tahu. tahu. Ayo, Baru gua di belum podcast tahu ini dia. papa cerita. Dan nggak ada yang tahu selain papa. Oke. Jadi pernah umur Allah tapi tahu. Allah tahu. Allah tahu. Umur 3 atau 4 tahun, kan tahun 98, persisnya 98. 98 itu kan Krismon. Nggak ada orang syuting. Ya. Nih, itu benar-benar gue nangis waktu itu. Tiba-tiba gue lihat di sudut sana bareng sama penjual es krim. Ah. Begitu sampai di sudut, lihat, nangis gue. Nggak jadi. Ngomong ke penjual es krimnya itu marah. Dia pulang. Astagfirullah. Karena kenapa marah? Dia tahu kalau gue nggak punya duit. Gak jadi beli dia. Nggak jadi beli. Sementara teman-temannya di sana pada beli kali. Terus mungkin dia dia pasti anak gue ini dia ajak penjual beli di sana di rumah. Sampai di hook, gue lihat nggak jadi, Pak. Wah gimana sih? Terus dia pergi itu gue nangis, sumpah. Artinya ini anak gue. Kita hadirkan tukang es krimnya sekarang ya. Dia pasti nggak tahu tuh. Dia nggak tahu kalau gue lihat. Ya. Dia nggak tahu. Kamu nggak tahu kan? Tuh kayak Cindy. Sekedar tahu. Aku tahu pas sebenarnya. Wah, mau umur 3 tahun. Gue nangis. Kenapa kamu bohong? Ada 2 kali gue nangis. Ya. Sama dia nih anak. Tapi nangis terharu. Ya. Kan waktu Krismon itu terpaksa dia lu pulang dulu kampung. Sama mamanya sama adeknya. Oh gitu. Iya. Tuh. Baru tahu gua. Ya. Kan Memang kebaikannya terus suka. Iya. daripada dia ikut tersiksa. Kalau gue sendiri kan gue bisa. Dia pulang dari sono, dialek kampung, nangis gua. Astagfirullah, anak gua kasihan bisa dialek Betawinya hilang jadi dialek kampung.
Tuh nangis. Cuman gara-gara dialek berubah aja. Padahal tubuh besar di Jaksel. Nah, Tiba-tiba jadi dialek dua apa? kali- Makassar. Hah? Bugis. Bugis. Dua Gue kali. gak tau dapat sini hidup gue. 2 kali gue nangis tuh. Gitu. Sampai sekarang juga kalau gue inget. lo udah berdamai belum sih sama semua Udahlah. hal-hal yang lo rasa Udahlah. negatif vibes dari bokap? Udah. Kan waktu itu kan kakak ke lokasi syuting kan yang bikin dokumenter. Ah. Gue akhirnya waktu itu memulai obrolan beneran heart to heart-nya tuh. Sebagai laki-laki dewasa. Iya beneran ya kan. Iya. Ke lokasi syuting bokap. Dia papa waktu itu lagi syuting Azab. Iya. Iya, benar, Cing. Iya. Jadi 3 hari tuh ada kebakaran, ada hujan, ada nyemplung danau. Itu gue ngeliat kayak, oh begini, syuting Azab emang kayak Azab bener diazab, aktornya diazab langsung sama dia. Disuruh lompat, suruh kebakaran. Tapi di situ akhirnya ngobrolin gitu kayak kenapa pilihannya ini, kenapa begini. Gue baru berani nanya di balik kamera. Makanya hubungan kami sangat sinematik. Anjay. Belakangnya bokeh. Nggak, sebetulnya dari saya, Cing. Kan gua tahu fase anak, fase remaja, fase dewasa. Iya. Setelah dia tamat SMA sebetulnya itu kan udah masuk remaja. Iya. Buat saya untuk dibentuk udah susah. Sebetulnya buat saya udah terima kalau dia terbuka. Cuma dia masih trauma dengan masa itu. Iya. Ya kalau saya sebagai orang tua ya udah sih. Untungnya kakak rajin ibadah kan, jadinya ya larinya ke positif. Nah, iya. Positif, kalau positif nggak nangis. Iya. Apa semua orang juga bisa mau ke sono, ke Itali, ke ini. Penting punya duit. Nangis dia. Padahal gue pengennya itu sebagai orang tua, enggak dong Pak, itu harus ada prestasi. Udah nggak ada energi, Cing. Tahu kan udah nyari kemana-mana. WO terakhir di bokap dan itu juga masih nggak ada solusi. Jadi kayak udahlah gitu. Udah meminggat itu. Mimpi lain Tapi yang akhirnya terpendam. berangkat nggak? Berangkat. Berangkat. Itu gue cerita. Orang Gue cerita betul. gue jual Vespa. Jual Vespanya. Terus tiba-tiba udah dikasih 15 juta ya. Aco selamat ya. Anda lulus. Kenapa gak dari tadi Vespa gue udah kejual? Ya itu tadi, kenapa gue nggak mau. Orang baru beberapa bulan yang lalu beli 40 juta, lu mau jual 15 juta. Tapi demi berangkat, tapi akhirnya ada di sini. Alhamdulillah. Iya. Gitu, Cing. Cukup lika-likunya membentuk gaya lo bertutur di film. Benar. Bukan cuma bertutur, iya narasinya. Pilihan-pilihan cerita, menulis karakter gitu. Sejak kapan lo menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa kecil sampai remaja tuh bisa membentuk lo seperti ini, Cok? Kayaknya mungkin pandemi ya. Kayak kan banyak bengong-bengongnya nyendiri di situ sih kayaknya. 2020 mungkin. 2020 lo ngapain tuh? Kayak lo keluar negeri dah. Udah Udah, waktu ada SS kemana-mana. sebelumnya. Cuma maksudnya perenungan lebih dalamnya lagi kan. Waktu itu udah kuliah juga kayak udah lewat. Beneran sendiri mau nulis apa lagi ya. Rasanya udah bikin film pendek, musik video. Nah pengen bikin film panjang sesuatu yang personal gitu. Jadi kayak menggali lebih ke dalam gitu. Ada satu lagi. Nangis juga gak? Kagak, ini Oke. kagak. Buat jeduk dia. Gue udah tahun di Sari Lembah. Oh iya, Sari Lembah. Tiba-tiba dia mau kasih surprise. Mau tahu Pak? Adalah Pak, Bapak itu bawain kursi. Mau kasih hadiah. Ya apa ngapain lu ngasih gue kursi? Itu juga duit gue. Biar dia. Apa? Lo masuk ngasih hadiah dari. Iya, ngasih hadiah ngasih kursi Iya. saudara. Tapi dari duit bokap lo. Enggak, gue aja. Ngapain lu ngasih? Itu juga dari duit gue, mending lu jajanin. Kurang Tunggu ya? tanpa apresiasi. Iya. Gitu. Itu sengaja gue. Gue sengaja. Sengaja. Sama. Iya. Tapi sayangnya itu tidak terkomunikasikan ya. Iya. Hal-hal yang sengaja tuh kita harus nyari sendiri. Ya Oh, masa kita maksudnya masa kita kasih tahu lagi? enggak, harusnya pada satu masa dikasih tahu apa yang kita. Enggak. Berarti menurut Encing Tapi Papa gue salah. catat. Papa salah. Salah, cuma cara mendidik mungkin masing-masing. Iya. Masa menurut Encing Papa salah? Bukan, salahnya Nih, awas salah. lu, Cing. Nih, segini Pak Acak. Gue nggak Lagi ngomong dulu. Mungkin dari kecil sampai gede kan Pak Acak bilang, lo bilang sendiri Pak Acak. Kalau udah SMA itu udah Iya. dia pengen lah ada diskusi. Iya.
Tapi karena dari kecil sampai SMA Udah itu dibentuk gitu. seperti itu, Bugis. ngejawab aja di Itu orang Bugis. kita kan dari kecil salah. Kalau dibilangin ngejawab aja Jawab lo. aja. Iya. Kalau kita diem, dibilangin diem aja. Serba salah kita mau ngapain? Kan model-model dia begitu pasti. Iya. Gitu. Makanya mendingan gue kabur kan Iya. jadi. Tapi begitu udah selesai, harusnya itu dikomunikasikan. Yang Betul. kemarin-kemarin Bapak lakukan ini- Konsep. Betul. Jadi dia juga tumbuh dengan tidak Enggak, bertanya-tanya. nih tunggu Pak. gua ada jawaban. Tapi akhirnya udah dikasih tahu kok. Enggak, gua Udah, tadi. Enggak. Si goblok. Gua menurut gua itu belum saatnya kita buka karena kalau kita buka nanti kita kasih sesuatu entar juga ada ya ini. Itu belum waktunya kurang tepat. Tepatnya hari Sekarang. ini. Sekarang. Sama. Artinya kenapa itu bahwa itu terkonsep semua gua ingat. Mungkin Iya. dia nggak ingat. Iya. Pernah satu kali lagi. Ini gua konsep juga. Lu dengerin. Ini nih. gue kedengangan nih, makanya gue harus ingat dulu. Iya. Pak, Eh, beli baju dong. Beli bajumu lagi. Enggak, perasaan udah setahun ini papa nggak beliin baju. Enggak. Apa? Tujuannya apa? Nggak tahu, gue pengen aja supaya dia mikir itu. Karena dia tahu kan pasti tahu gue punya duit. Iya. Gue nggak mau setiap dia minta, gue kasih, minta kasih. Tuh. Supaya dia belajar juga itu. Belajar jahit. Bagaimana Jadi itu menjahit. Konsep. Ah. Buktinya gue denger, gue Supaya ingat. lu belajar jahit, Kalau bikin itu baju gue nggak sendiri. konsep. Kalau itu nggak di ini, kan lupa. Dan itu terngiang terus. bener. Ternyata- Soalnya dulu Cing, gue kan alhamdulillah SMA punya band dan Iya. bandnya udah lumayan keliling-keliling Iya. gitu dan gue ngerasa kayak waktu itu, gue manggung ini lagi gitu dan ya Bajunya? udah. Iya baju apalah gitu Iya. semua. HP aja nggak punya dulu. Nah, nih HP, gue jawab. Jadi Nokia. Konsep lagi. Kalau itu Semua enggak, itu konsep. Ada Oke. konsep begini Kalau ceritanya. HP konsep gak nih? HP konsep. Oke. Dia 2 kali gue kasih beliin HP, Hilang. dihilangin mulu. Enggak. Giliran, Bener sih. Iya. Giliran Salah gue, BlackBerry, jujur. BlackBerry. Iya. Ini ngaku gue salah. Ya, Iya. BlackBerry. Wah, beliin BlackBerry dong. Nah, ngapa? Teman-teman bilang, nanti bilang, masa anak sutradara nggak ada BlackBerry? Mana kakak ngomong kayak gitu? Ngomong gitu. Enggak, Lu terus gue ngomong. jawab, Ngomong. lu ngomong aja. Gue udah 2 kali ngilangin HP loh. Iya benar. Itu gak Terus, salah terus lu, saking Cong. ininya, datang tantenya sepupu saya dari kampung. Dia minta tolong sama dia. Gue tahu dia minta tolong. Dah, beliin tuh BlackBerry Aco. Gak usah. Ntar dihilangin lagi. Makanya gue inget banget Cing dulu Tante Marini Zumarnis ngasih iPhone. Wah gila, sampai hari ini tuh masih gue kenang kebaikannya. iPhone masih pertama ada? iPhone masih ada? udah nggak ada, gue jual. Gak. Jadi itu, King. Iya. Dalam waktu sebulanan itu 2 HP dihilangin. Iya. Gue beliin PS apa yang portable, ditaruh di studionya. Ya lo juga sih. Kan gue senang kebersamaan. Acut Hendra tidak ingin punya musuh. Iya, Jadi- bener. tidak Jadi ingin teman. tidak ingin dimusuhi. Jadi segala yang gue stuk gitu, gue sengaja. hasilnya sekarang. Nah, Ya, kalau nggak ada itu, Cing. gue Iya. Nih, coba kamu pikirin, nak. bener. Udah tahu ini gue sutradara punya duit. Waktu itu karena gue kan termasuk sutradara yang laris lah, alhamdulillah. Setiap dia minta gue kasih, dia nggak ada berpikir untuk cari duit. Segala sesuatunya orang tua. Ngabisin duit. Gue harus Iya. tuh, nih anak. Ngabisin duit doang lu, Cok. Lah iya kan jatuhnya begitu kan? Iya. Akhirnya gue sadar ini semua konsep. Konsep. Cuma emang gak dikomunikasikan aja baru Iya, tahu. enggak. Baru tahu di episode ini. Alhamdulillah panjang Iya. umur terus Pak. Iya. Ya sengaja. Iya. Artinya kalau ini logikanya kalau gue nggak konsep pasti gue lupa kan? Iya. Semuanya gue ingat. Oh. Ya, Bagaimana dia ngambil ranselnya terus mewek mau keluar gue panggil. Iya. Lo nggak tahu lo begitu lo pergi, bokap lo sama nyokap lo juga pasti ada perdebatan. Jangan gitu sama anak. Ada nih. Tuh. Nih gue buka lagi. Pasti gitu. Nih. Dia juga punya masalah juga, Cok. Nggak cuma sekedar. Ini namanya kan kalau dia udah lama nggak pulang kan dia di apartemen. Itu kita kan panggilnya kakak. Kakak tuh nggak pulang-pulang, marahin ya. Telepon lah sama mamanya. Halo, udah ngomong deh. Halo, udah sholat nak, udah makan, udah. Lo kok nggak diomelin sih? Dalam hati bagaimana gue omelin? Dia jelas di apartemen. Nah, gue dulu bisa berbulan-bulan nggak pulang, nggak tahu di mana. Keren di situ. Yang pasti dia berkarya kan. Pernah nggak gue omelin lu nggak pernah pulang? Enggak. Itu. Udah gede, Cok. Karena sebenarnya Nah, udah gede. Iya. Yang penting
udah sholat, Makan. udah. Itu doang katanya. Sholat mah udah pasti. Iya, lima Sama waktu. ini pertanyaan Makan. saya, pernah jangan sampai kamu terlibat narkoba. Nah, ya enggak lah Pak, gua ngerokok aja. Tunggu dulu. Orang belum tentu nggak ngerokok, nggak siapa tahu mau coba, terus ketangkep. Itu doang pertanyaan saya. Emang ada indikasi narkoba? Bukan, Lihat orang ngerokoknya merinding. Karena gue bilang gini, Cing. Kalau kena narkoba, semua pengorbanan, segala usaha kamu aja nih habis. Betul. Setuju itu. Itu yang gue ini. Iya. Artinya kan terkonsep kan? Terkonsep. Cuman nggak dikasih tahu aja. Nggak kasih Iya. tahu. Oke, sekarang kita ngomongin film. Iya. Sejak kapan Pak Aca tahu bahwa dia punya potensi sebagai Sejak dia sutradara? tendang-tendang kaki gue. Tuh. Itu aja dia ada nilai positif ya dari situ. Lah, iya, Wah, sejak ini dia anak punya nih. Iya. Punya Artinya kalau dia tapi ya, Dia tapi lu tai. Tapi ini sinetron, bego. Tapi ini sinetron. Tapi gimana gue nggak tendang, kita mau teriak, udah diem lu, masuk suaranya. Betul. Dia baca kaki. Ya kalau gitu marahnya nanti tunggu cut dulu ya. Hilang. Kalau enggak lu berisik nih. Enggak, masalah pas gue ditendang gue tetap gudubrak, ya kan berisik juga. Kan udah giniin. Pak itu pagi. Ininya patuh lampu. Enggak kurang. Berarti dia emang udah ada Iya, tes justru dalam itu saya gambar. tahu. Dari Iya. situnya saya tahu. Iya. Saya akuin. Cuma bukan di sini. Iya dan gue break boundaries. Gue kan bukan sutradara. Iya. Di saat itu gue Dia harusnya nggak lewat. pikirannya cuma lewatin ini wilayah doang. itu kan. Kalau kita kan pikiran kejar waktu. Ini pemain dikejar sono, ini dikejar ini. Kita kan sini dia cuma satu pikirannya, itu kurang Gambarnya bagus. bagus, pengennya. Itu doang. Jadi Jadi pantas kan encing pihak saya apa dia? Soal nendang. Iya, kalau gue bokap, gue aja ngerasa Iya. kalau gue jadi bokap mungkin udah gue tendang, gue ginta, gue gituin lagi. iya, apa-apaan lo? Lu siapa? Iya, kalau mau dari tadi lo kasih tahu. Iya, kalau lo emang ngerti lu aja ngedirect. Nah. Iya. Gue setuju. Setuju. Nah. Kakak juga setuju. Terima kasih. Iya. Ya udah atas pengertian. Jadi sejak itu sadar bahwa Aco Iya. punya tes untuk Iya. menjadi seorang sutradara. ada waktu masih kecil SD. Dan duduk di kursi gua syuting kan dekat. Gini doang jadi sutradara, action cut. Iya. Gua bisa. Tapi itu masih sebagai anak-anak gua ini bahwa dia punya apa kagak. Artinya gua nggak belum terlalu bahwa dia cuma lihat action ini dilayanin apa segala macam, mungkin dia lihat enaknya doang, bukan dia kan. Tapi begitu dia nendang-nendang kaki gue itu ya, oh ini punya tes. Ada nggak pengaruhnya, Cok? Ini bukan dari sisi antara bapak sama anak, dari seorang sutradara Aca Hasanuddin, ada nggak lo yang ambil lo jadiin? Kayaknya emang begini cara bokap gue ternyata benar. Dalam hal teknis kayak apa kayak gitu? Ada. Apa? Kalau minta minum gue habis. Ada Cing, kecepatan dia pindah-pindah shot. Menurut gue itu speed yang dimiliki sama sutradara sinetron yang mungkin jarang sutradara film punya gitu. Decision makingnya cepet banget. Iya. Karena kan lu harus kayak beneran ini pecah shotnya gini, terus Ada pemain yang belum datang. iya ngakal-ngakalnya tuh cepet banget dan itu tuh Kali. in a way sangat membantu gue ketika syuting film juga gitu. Misalkan ini belum lengkap tapi bisa kok, tenang aja, diginin aja shotnya ini dulu. Jadi kayak itu juga lumayan membantu gue sih gitu. Akal-akalannya. Cheating-cheatingnya kan banyak sinetron. Iya cheating-cheatingnya kayak gue jadi ngerasa sangat cepat nentuin eyeline, screen direction, karena kan dulu kan sinetron kadang master belum ada, cuma langsung close up. Matanya mandang kemana itu tuh gue jadi detail banget ngerasanya gitu. Iya. Di saat teman-teman mungkin angkatan gue waktu itu bikin film tugas belum paham dengan eyeline, screen direction, gue tuh udah paham itu gitu. Jadi itu sih.
Emang dulu juga waktu sinetron kadang-kadang abang ada yang cover duluan ya, karena Oh, pemain- sering gua. Ya anjing apalagi pemain datang duluan mulu kan. Orang menang award pemain paling rajin. Iya, dapat TV gua. Dapat TV. Iya. Pas lagi perayaan 1000 di Cibubur, Iya. gua dapat hadiah TV sebagai pemain terbaik yang tidak pernah telat. Parah. Terpaksa break, Nelan, halangan. Iya. Oh, ini keren. TBNA. Apa tuh nama ini ya? TBNA Terpaksa itu, break, Nelan, Bukan. halangan. tag besok, Nelan Nelan, halangan. halangan. Pas lagi itu gua ngomongin aja, Cok. Pas lagi. Jangan kira gua nggak tahu ya, lu pada ngomongin gua. Jangan kira gua nggak tahu siapa yang sering wain Pak Imam. Iya. Jadi itu yang Cing kan tahu, cuma tadi apa? Yang mana? Tik Tik besok, Nelan halangan. Itu ada juga terpaksa break, Nelan halangan. Ada dua. Tapi gue itu pernah terjadi dan gue langsung telepon Pak Dani, Pak saya mundur dah. Gue lagi syuting Suca. Oke. Lagi syuting Suca. Jam 5 gue harus cabut. Udah gue bilang nih, dalam satu waktu gue udah kasih jadwal nih ke kantor. Gue jam 5 harus cabut. TBNH. TBNH-nya harus cabut. Oke. Untuk syuting si Iya. Suca. Iya. Pas hari itu, pas lagi grouping di rumahnya Nela. Beban. Waduh, gimana gue di sini harus ada Iya, orang di iya, rumah iya. Nelan di situ harus di ini. Tapi Encing waktu itu sampai ada body double nggak sih? Ada. Wih keren. Bomen. Ingat nggak siapa? Bomen. Bomen, anak lighting. Bomen Bomen, lighting. iya, anak lighting. Makanya dibilang lu Bener. Makanya Encing sering dipakein sarung sini aja ya. Biar anjing tuh gitu tuh. lo gak usah datang tuh aja, Cing. Lumayan nih ada double-nya. Gue tuh diomongin banget, gue denger. Dia ngomongin apa sih, Cing? Sama pemain-pemain gitu. Ya Karena- itu termasuk besok Termasuk Nelan break. halangan. Oh karena tapi itu mulai ke akhir-akhir ya. Awal-awal kayaknya lo ada. Akhir-akhir terus. lu udah nggak Iya. ada kayaknya. Iya, gue kayak udah nggak ada deh. Iya gitu. Gue telepon Pak Pak saya mundurnya kalau gini saya nggak kuat Pak. Dengerin. Kena ya psikologis ya. Iya, saya nggak kuat Pak. Udah nggak apa-apa, kita atur lagi gitu. Emang itu kayaknya kebetulan banget pas lagi kenapa ada grouping di rumah gue. Iya. Orang gue juga peran gue di situ nggak penting-penting amat. Kenapa jadi ada grouping di track gue? Dan beban ya. Masalahnya semua talent tuh Karena di ngumpul. situ kumpulnya. Iya itu. Terpaksa break break dulu. Terpaksa break dengan anak kata Bena. Masa grouping di break, besok grouping lagi. Iya. Cok, lo seberapa puas sama Sukadeka Tawa? Puas banget sih, alhamdulillah. Ya kemarin kan udah diputar pertama di JAV gitu dan kemarin kita udah gala premier. Senang banget sih, Cing. Euforianya. Bahkan sampai kayak waktu itu kemarin habis gala premier gue kayak 2-3 hari istirahat dulu. Overwhelmed gitu sama responnya dan ya bismillah bisa berlipat-lipat nanti. Amin. Ketika udah tayang. Tawa apa aja. Tadi gue nanya ke Pak Aca, bagaimana menurut lo Sukaduka Tawa? Bukan sebagai orang tua, Penonton. bukan sebagai penonton, tapi sebagai sutradara. Gimana, Bung? Iya, sebagai sutradara gimana ngeliat? Ya jadi kalau dari sudut cerita oke banget. Iya. Oke. Bener. Benar. Gue udah bilang Benar, sama tadi gua Pak Aca, ini dialog keset sama Tawa, keset sama Bu Indah, itu lo potong tanpa konteks, lo suruh tonton orang nangis. Nangis. Iya. Dia nggak tahu konteksnya apa nih. Iya. Berantemnya kenapa? Karena segitu bagusnya itu dialog, segitu bagusnya acting orang-orang itu. Encing tau kenapa? Kenapa? Karena dulu di sinetron gue melihat bagaimana bokap ngoresi dialog gitu, nge-brief kan. Kalau si dialog nih, Udah buang berusaha aja, ini. dibuang. Biar Udah langsung sulam aja. buang ini nggak usah. Revisinya dihilangin, bukan dibenerin. Iya. Ya, gimana sebagai sutradara Nah, ngeliat film kita Sukadeka bilang Tawa? bahwa kalau dari sudut cerita oke. Ya. Tapi Kalau kita mau bicara sudut sinematografi, Nah, sebagai itu mungkin nggak sampai yang ini. Tapi memang itu yang diinginkan Dibutuhkan. cerita ini. kesederhanaannya Pak. Sederhanaannya itu yang Papa bilang. Nggak perlu pakai drone, udah pakai Nggak ini. perlu, jadi ada- Ya, karena ini kalau ini bisa penonton akan tertarik dengan angle-angle yang unik, nggak tertarik dengan cerita. Benar. kalau disuguhi Jadi, gambar-gambar gambar yang unik, yang indah banget,
lighting gini, kalau menurut saya artinya secara kalau mau dilihat dari sono kurang dikit. Iya. Tapi kalau dilihat dari kebutuhannya cerita ini memang harus begini. Mungkin ada penonton, itu kok aco kok lightingnya begitu, angle-nya gitu-gitu. Kalau dia dia bandingkan dengan film-film yang lain yang cerita beda. Iya. Iya kan kebutuhan Kebutuhan ceritanya. ceritanya Kebutuhan bagaimana? ceritanya akhirnya membuat gambarnya akan seperti itu. Akan seperti itu. Ya, karena ini banyak banget memerlukan fokus Ketenangan. Fokus ke mimik orang, ke gestur-gestur adegan. kecil. Iya. Udah gitu setnya memang ya begitu ya, lu mau ngapain? Iya. Ya memang harus dijelekin sekalian. Ada orang yang kakinya naik Iya. emang itu natural jadinya. Emang setnya sempit sih. Iya, dan memang harus gitu. Kos-kosan itu jujur, kesempitan. Jadi sempit Cok. banget itu, sempit. Iya, kesempitan itu, Cok. Jadi Iya. kalau ada orang nanti bilang kok dari Itali shot-shotnya begitu. Justru karena dari Itali dia jadi begini kalau saya. Betul. Ya. Karena dia pernah belajar di Slovakia, akhirnya begini. begitu. Kalau enggak mungkin dia tetap indah jadi salah. Mau Pakai ada Ronin buat beautiful indah-indah, beauty buat shotnya banyak, itu nggak pamer, perlu. buat pamer. Yeah. Pokoknya ini sutradara awal pamer, pakai Ronin, pakai ini, pakai drone segala macam. Karena pilihan itu jelas bisa gitu. Ya Encing lihat lah semua alat ada Iya, gitu. Cuma emang kebutuhan ceritanya kan Iya, makanya Papa paham. Keren. keren. Berapa prediksi? Berapa juta? Atau berapa penonton? Kalau Papa sih Dua ini jujur dua ya. orang tua kan. Ya, dua orang tua. Kalau saya sih minimal 5 juta. Kalau saya. Amin. Nggak, Salam benar. salaman dulu. Amin. Saya amin. minimal 5 juta. Kenapa? Kok wajahnya nggak yakin? Karena gue Enggak, yakinnya 6 juta. saya Oh, iya, ada thank you. saya ada sampel. Saya ada ini bukan sekedar karena anak atau karena nonton. Karena saya lihat gini. Saya juga pernah bikin layar lebar lah. Ya, pernah, Cok. Udah pernah. Oh iya bener. Udah pernah Tuh, lah. dia bukan cuma sinetron doang, layar lebar juga pernah. Pokoknya kebekan. Bahkan gue pernah di direct sketsa off air. Ah, gue baru tahu ini. Gue baru Depkes tahu. yang Depkes itu. Depkes, Depkes. iya. Di mana tuh? Lu nggak pernah cerita. Ya gue ngapain harus cerita hubungan Iya, gue iya. sama teman bokap? sama teman kan. Iya. Pernah ada Sama. beberapa episode. Baru tahu. Jadi gini, apa tadi ngomong apa lu potong mulu sih? Nonton jumlah penonton Ya, kenapa gini, bisa gini. keluar angka segitu? Ini saya analisanya begini, di samping rame di sosial media, Iya. kita ada bukti. Waktu kita di Jepang apa di mana tuh tiba-tiba berapa menit itu 6 studio di Jogja habis. Satu. Oh, iya. Jaf, pas Jaf. Jaf, Nah, pas Jaf. oke. yang kedua, setelah itu kan mesti tanggal 8 kan? 2 hari kemudian tayang di Depok, tayang di mana? Apa namanya? Early screening. Early screening. Early screening. Nah, terus besok nih tanggal 28 ada lagi 15 kota. Tayang duluan. Tayang Tayang duluan. duluan. Nah, film mana yang ada begitu? Ada nggak sih, Cok? Banyak Pak. Secara marketing. Oh, banyak ya? Banyak. Oh, ada. Saya aja yang nggak tahu. Gitu, ya, Ya itulah, jangan udah nggak apa-apa, orang Iya, sinetron banyak, kok. Iya. banyak. Oh, iya. Tapi nggak semua film kayak Sejujurnya gitu. Alhamdulillah kita udah hampir habis tiketnya juga. Nah, itu kan 15 Maksud kota gue, itu. dari beberapa film yang perlakuannya seperti Suka Duka Tawa, kalau dilihat dari antusiasnya atau berapa ini, yang ya. ya alhamdulillah cukup beruntung lah suka deket Iya. kita duka tawa. Ya, itu yang gue lihat. Banyak disupport sama teman-teman. ya, Itu yang artinya yang saya lihat di situ komentar-komentar ini karena bagaimanapun juga bagusnya film pasti ada celetukannya gini ini. ya. Ya, Udah gua ada, nggak nemu itu. tapi udah ada yang kritik di Twitter, di Instagram. Iya mengenai ada film ini aja, nggak? ada lah. Lo jawab Ada apa? aja. Apa misalnya kritiknya, Cok? Apa ya? Misalkan kayak eksposisi teman-temannya Encing gitu-gitu tuh rata-rata teman-temannya tawa. Ya itu rata-rata itu sih gara-gara kan di sekitarnya Tawa dan Bapak kan pemain-pemain kayak Encing, Mang Saswi, Bubu dan anak-anak ABG rasanya kayak butuh penyelesaian juga gitu. Dan kalau buat aku waktu itu memang tantangannya kan adalah durasi juga kan, Cing, gitu. Dan akhirnya mau nggak mau memang itu dipotong gitu ya. Makanya kita berdoa aja ini semoga sukses. Mungkin nanti nextnya spin off grupnya Encing. Tapi kalau saya ABG. dari sudut saya sebagai penulis, sebagai sutradara, nggak perlu diselesain ini. Kan persoalannya Tawa. Betul, makanya Kecuali akhirnya- kalau
antara grup, persoalan antara stand up dengan lawakan itu harus diselesaikan. Ini kan persoalan tawa dengan bapaknya. Betul, makanya akhirnya waktu kita mencoba membuat durasi jadi 2 jam. Tadinya berapa jadinya? 2 jam 40-an. Wih, panjang Iya, banget. banyak banget. Panjang. Makanya akhirnya udah bukan motong scene lagi, tapi udah ngangkat gitu iya, kan. iya, Jadi iya. kita fokus ke keluarganya, dan sebenarnya waktu FGD ya udah aman sih gitu. Cuma ya tentu bagaimanapun gua punya intensi terhadap film ini, ketika ini jadi punya udah rilis ya ini jadi punya orang lain, dan interpretasi apapun buat gua sah sih. Jadi kritik itu apapun itu ya tetap jadi coba dengerin aja, dan kan itu kan pilihan gue bereaksi seperti apa gitu, dan gak semuanya juga perlu diambil personal gitu loh, Cing, gitu, karena Santai jadi lo mau ini? Iya, sangat santai. Tidak seperti lo merespon berita-berita dari Prabowo misalnya. Betul. Benar. Karena kalau kritik film, maksudnya bukan filmnya doang, musik video, film pendek sebelumnya udah terbiasa diskusi itu, dan gue sangat dekat dengan teman-teman komunitas kritik dan reviewer gitu. Jadi sangat santai. Tapi kalau Prabowo, Jadi intinya begini, kalau gini Mas. Kalau film itu seni, karya seni kan. Kita sebagus-bagusnya kalau kita mau cari celah, ini namanya kan karya. Iya. Itu pasti nemu. Ada aja celana. Ada aja. Kita dari sudut pandang beda aja. Iya. ya tapi Itu makin pasti makin ketemu. lama dalam hal apapun Ya udah. ngeliatin kualitas kita sebagai manusia nggak sih, Cing, bereaksi terhadap sesuatu gitu, termasuk Iya. kayak ke film gitu, ada aja orang yang kayak semua film lo hate deh gitu. Iya. Maksudnya gue akhirnya ya udah terserah orang mau seperti apa, akhirnya kan reaksinya tinggal gue nih mau ngebales atau mau kayak gimana gitu. Jadi Karena ada yang bilang, Cok, kedewasaan itu bukan seberapa sering lo berulang tahun, tapi seberapa pintar lo merespon sesuatu yang terjadi di luar. exactly bener kayak gitu. Lo jadi Artinya lo udah dewasa kritik nih. itu tergantung dari Alhamdulillah. kita melihatnya. Kita melihat sebagai unsur positif buat kita itu jadi asik. Ini sutradara banget sih, Pak. Iya, Duduk, iya. rokok, dan tadi ngomong gitu, Oh, iya, bijak. iya. Keren. Memang sutradara kan? Sutradara. Iya, Bukan makanya tukang parkir. sutradara banget. Dan gue gak akan pernah bisa gitu sambil rokok. Iya, nggak, saya Tukang parkir. gebukan. Lu Makanya lagi gebukan dan seru. orang baru. Sutradara baru. Sutradara baru. Sorry, guys. Lo tidak pernah punya privilege untuk teriak-teriak. Seperti privilege sutradara zaman Dari dulu. lo deh, Cing, sekarang. Sebagai yang gue direct dan pernah direct bokap. Gimana bedanya? Gue sih sebenarnya tiap direct lo, gue pengen ketawa terus, Cok. Makanya gue pas setiap itu, gue jauh-jauh gue nggak mau ngeliat lo, Cok. Kenapa gitu? Karena gue kayak nggak percaya. Ini anak. Ini kemarin dia kan dibikin Dan kadang terlalu serius ya? Iya. Ini anak. Nih tapi ini nih sebelum lu udah dibayar belum? Kalau dulu kan dia bayar belum pertamanya beli makan. Udah Ternyata kebalas. bini gue ikut. Iya Syuting emang ikut. Ini apa? Syuting yang film Yang kita pendek. nyubruk. Iya, emang ada, emang ada. kan? Bini gue ikut. Emang ada? Gue juga inget ada. Tahu. Iya. Itu Aco yang dulu syuting ini ya, pakai sarung. Iya. Kok lo tahu gue bilang? Iya, ada kan diantarin mobil. Kan dia pulang. Pak, tadi makan sudah dibayarin mencing. Harus ingat lo. Lo harus ingat. Makanya lo kalau bikin film nggak ngajak gue, lo Makanya. keterlaluan lo. Keterlaluan. Iya, makanya kan akhirnya ini tuntas dong. Tuntas dong. Makanya gue nanya udah dibayar belum? Udah ketutup belum? Tapi gue bener, gue pengen ketawa terus, Cok. Ngeliat lo. Gue nggak bisa menghilangkan keseharian Masalah kita di di sana. tim 3. Iya sih. Kita terlalu main. bener. Karena mungkin lo terlalu bising dengan suara sutradara. Iya. Jadi lo cari orang yang bisa ngobrol kan? Iya. Lo, Joni, Adam, gue berempat. Bener. Tiap hari makan telur, nyari telur. Sekali, Cing. Steak aja ya, Cok. Tidur. Kegiatan tiap hari gitu. Makan siang nyari telur aja. Iya. Ya ampun. Ya, jadi agak gila ya dia. Ada terharunya, Cok, gue. Iya. Ngeliatinnya gitu. Ada orang yang tanya Pak Aco dulu. Anjing, tanya Pak Aco. Ngapain lu nanya? Jadi lagi didandanin nih. Iya. Ini kayaknya gue kekecilan, kalau gue keluarin aja. Sebentar deh, tanya Pak Aco. Gue tuh pengen nggak usah ngomong. Jadi kalau tanya Pak Aco dulu nih, gue kacamata pakai apa enggak nih? Gue kalau pakai kacamata gue nggak bisa lihat. Ntar kita bikin kaca. Kalau pakai kacamata yang ini boleh gak? Sebentar ya, tanya Pak Aco. Tapi itu gue bayarnya juga nggak nyaman tau, Cing, dengan kayak gitunya.
Maksudnya dengan treatment Tanya berlebihnya. Pak Acot ini apa-apanya gitu ya? Iya, kayak apa? Ya treatment kayak gitunya gitu, yang terlalu kayak seolah mendewakan. Iya. Tapi ya mau nggak mau sih gitu, itu jadi kayak ya udah. Karena ntar kalau dia bikin keputusan sendiri salah dia juga. Bener-bener enggak, maksudnya ya kadang kan jadi agak berlebihan yang enggak, lu trust sama insting lu juga gitu sebagai divisi tertentu gitu, enggak Nah, perlu jadi semuanya. ini gue jawab ya. Kalau zaman dulu, sebelum dunia huru-hara begini sekarang, itu memang nggak perlu nanya, saudara. Karena itu konsep di zaman persiapan. Layar lebar zaman dulu ya, 80-an, 90 ke bawah. Itu karena terkonsep, ini kacamata ini nggak perlu lagi. Jadi, makeup, kostum, art itu semuanya udah detail, semua mikir. Gini Karena juga contohnya lama nih. dulu ya prosesnya. Oh, bisa lama. lama kan Dan ada. filmnya juga begitu, Enggak, detail. tapi kan bukan masalah color. Nanti spraynya ini, bajunya ini. Itu ini zaman dulu. Lah iya, ini juga sama. Nah, karakternya, kacamata ini itu udah dibahas. Jadi sebetul dan kalau sekarang kan lebih banyak yang berpikir sutradara. Kok dulu semuanya kostum, makeup, ini perannya apa? Oh berarti nanti saya bajunya ini, propertinya ini itu bukan dari sutradara dulu yang minta pakai gitu. Dari mereka. Dari mereka itu bedanya. Jadi orang kostum nanti ini cocoknya ini karena dia kan latar belakangnya gini. Ini suasananya sedih harus pakai ini. Masih gitu. Iya. Masih kayak begitu. Masih gitu. Cuman Kalau kalau di mungkin film, Sama, di iya. sinetron enggak. Iya. kalau sinetron mah enggak ya. Iya. Kalau mungkin ada sesuatu yang lupa terdiskusikan Benar, di benar, persiapan. benar. Iya. Nah, itu juga membuat Iya. orang bimbang. Oh, boleh nggak ya? Benar. Karena kan nggak luput lah Iya. hal-hal detail gitu. Pasti. Oke lah kalau begitu Aco dan Aca terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan suka duka tawa ini Amin. siapa tahu ada yang nonton ini terus nonton suka duka tawa, ya itulah hasil dari perjalanan hidupnya, hasilnya ada di Ini tayang kapan, Cing? suka berapa kapan? Ya. Tanggal 31. Oh iya, oke. Tanggal 31. Seminggu lagi berarti. Seminggu lagi. Tapi masih bisa nggak nih? Ada Bisa satu dong. poin. Apa? Dia nggak tahu kapan gua nangis. Wis. Gue tahu. Sejak dia jadi sutradara. Gue tahu. Oh, gue kira di film. Gue tahu. Apa tuh? Kapan bokap lu nangis? Bukan di film kemarin. Di film pendek ya? Ya. Di film pendek. Lo pernah undang dia di film pendek apa? Pernah yang Film apa? pendek, enggak ada. Festival. Film festival. Oh, PFFI. Iya. PFFI, Papa nangis di belakang lo. Wih. Nginjek red carpet. Tuh. sambil Papa. live. Ini kan bokap lo gini nih, Cok. Bokap lo Iya, bokap sambil banget live. nih, gini. Sambil live. Pas lagi Sambil nunggu ya, kita lagi rame nih di sini. Terus dia gini, Cok. Sambil live. Bapak-bapak emang dasarnya. Kamera depan gitu. Kamera depan. Gini nih. Gini. Kamera depan. Live apa? Nggak tahu Tapi gini udah gitu nih. sambil ini salah kamera depan gini. Nah, gitu. Terus ke gue gini, gue ngapain? Jadi benar gue nangis. Nangis. Red Masuk carpet. FFI benar. Tahu gak, alasan aja bikin gue terharu. Apa? Gue udah main Di film dari tahun 85. Gue sekali ini baru nginjak red carpet. Itu pun karena film anak gue. Ya, itu Papa nangis. Papa nangis. Terus yang berasa terkucil lagi, tapi terkucil. Anak gue diwawancara, puluhan wartawan, gue di belakangnya. Gue baru ngerasain hidup itu. Tapi emang ya itulah memang. Tuh, bangga, Cok. Bokap lo, Cok. Ini hasil tendangan gue nih. Pergi lu ke red carpet FFI. Sedap. Wartawan nanya Papa, waktu kemarin habis, bagaimana Pak, bangga nggak lihat film anaknya? Lah, orang lain aja bangga, nah bagaimana gue? Iya, bismillah ya FFI lagi ya tahun depan ya. Amin. Bersama Sekali Kata. Nangis lah orang. Tapi bukan nangis karena primernya. Ada adegan di dalamnya. Karena gue udah nangis duluan kan. Iya, sebelum mulai udah nangis. Nggak, nangis duluan waktu sholat. Injek. Diundang. Habis baterai. Nggak bawa power bank. Kebalik, Cing. Layarnya depan, dia pakai kamera depan live-nya. Kata Deru, tuh sutradara tuh bokap lo tuh, Cok. Masa pakai kamera depan live-nya? Karena gue nggak mau gue, orang-orang. Ya pakai kamera belakangnya. Gini nih. Kan Papa nggak ngeliat monitornya juga kayak gini. Kan bisa ngeliat kebalik. gini. Nah, kan bisa gini. Iya, kalau Jadi gini. Papa gimana? Nah, orang lihat. Orang jadi tahu direkam. Tapi mata dia nggak ke tempat orang yang lagi misalnya gue ke sekolah ini. Dia matanya gitu. Di sebelah. Gitu.
Jadi biar nggak ketahuan, seakan-akan orang nggak tahu. Tahu Pak. Iya. Parah, dan itu di mana-mana. Itu di mana-mana. Makanya gue tuh kayak liburan ke Jepang tuh. Pak, jangan rekam dulu sini, orang nggak suka di candid. Jangan lah. Ini kayak gitu. Kayak mukanya kayak nggak ngerekam. Acting. Iya. Tapi lu nggak ada dorongan kayak gitu, Cing. Kalau lagi jalan sama anak atau apa? Belum. Cuman Belum ya? ngeludah di Runoir udah. Ya. Itu orang tua juga tuh. Udah, Itu orang tua juga. Oh itu. gitu ya? Iya, ntar lo akan ngerasain lah. Aduh. Ya. Oke, makasih ya. Sehat terus, Makasih suka-suka banyak, tawa. Cing. Amin. Supaya bisa target 5 juta seperti Pak Acha Hasanuddin. Amin. Tidak ya Allah. lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Nobar, Hoihi dan ABG nanti. Tanggal 9. Tanggal 9.